Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yartaji'un zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun, kul man ahbibta fa innahu mufarikuhu bihi wa'mal masyi'ta fa innahu majim bih. Apa kabar semuanya? Jangan lupa bahagia. Sudah pada makan belum? Salah, mestinya makan dulu. Tadi itu kalau mau kajian memprioritaskan jamaahnya makan dulu. Kenapa Ustaz? Biar siap menerima kenyataan. Dokter mengatakan makannya diusahakan kandungannya banyak yang mengandung karbohidrat dan berserat. Kenapa? Karena ternyata pura-pura bahagia menguras kesehatan. JLB, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Bersyukur atas nikmat umur. Jangan merasa muda, cantik, ganteng, gagah, kaya. Ingat, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Tiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Kau tulis yang status. Setiap orang bisa, tapi belum tentu dia bisa beli ilmu. Setuju? Setuju. Setiap orang dengan investasi yang dia miliki, ketika sakit dioperasi butuh transfusi bisa beli darah ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Setiap orang dengan materi bisa beli kosmetik, tapi nggak dijamin bisa beli cantik. Karena cantik, ganteng tuh relatif, mutlak menggoreng. GGM, ganteng-ganteng mubazir. Ayo Ustaz, itu mah cekasep ngan jenderal jeung ngenin itu. Tapi nggak begitu hits, cuman orang hits mana yang mengenal dia gitu. Kata lainnya teh miskin tapi sombong. Baik cina Fir'aun minder. Fir'aun mah kan sombong banget, orang miskin sombong, Fir'aun ge minder. Hirup ke dahulu bising tak sup helm. Nah, jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Bahagia itu bukan di uang. Bahagia bukan di popularitas. Bahagia bukan di kedudukan, harta, pangkat, jabatan. Seperti layaknya burung kupu-kupu, dia bahagia ketika terbang. Ikan bahagianya ketika dia ada di habitatnya air. Lalu cacing bahagia ketika di tanah. Tong lebay, mangi cacing na tanah pindakeun anu baso, cacing pae baso geuleuh. Ari manusia Ustaz bahagianya di mana? Ya di agama dong. Dan naon penampilan metal yang penting murotal. Dan naon saya burger kill nu penting tasbih. Dan naon penting preman penting hati beriman. Bahaya mah awak Kitty, hati Hello Kitty. Maka keren tagline-nya tuh, karena setiap pria dan wanita berhak menjadi soleh dan solihah. Caranya nggak lain, hijrah, my adventure. Apa itu hijrah? Pindah, dia hijrah pindah. Jadi dia di gelasan pindah ke nanti hijrah. Hijrah itu bawa perubahan rekio wae.
Dengan angsingan. Awas Muhammad lah. Keciri cahayaan dia. Awas tong topeng disebut cahayaan. Sok aya pengumuman di masjid. Aslina kemarin si ibu ngawas di Bandung asa cahayaan besoknya digosipkeun pengennya ningali si ibu eta asa cahayaan no maot kita tahu atau ting disebut asa cahayaan kayak kabar besoknya tong sombong yang diumumkan di masjid dan ngasih anti mandian keluarga yang udang di mandian kucing teko. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Maka hijrah sebelum hijrah. Lain ti nu bawa bukan nu bager, tapi nu bager kudu leuwih bager. Hijrah itu tugas sepanjang hidup, sepanjang hari. Ayo Ustaz Epi, nah jadi ustaz. Terus ustaz kok naon penampilan kieu bae ada tudungan. Gak pakai baju takwa wae kieu mah hareunang lain teu dibere da endot. Dia ke si ibu dan anggar ada mungkin kan terjemahan kan. Just the way you are, jadi diri sendiri. Wantun gala teu wantun ulah. Jadi tuna sakitu tengah batu. Urang karek balik di amis kan nanya. Bae dan kaset permanen. Baik kaset editan. Setiap orang punya gayanya sendiri. Maka catat, kenapa kita hidup lelah? Karena tidak lelah. Rek jadi polisi, rek jadi guru akan lelah, lamun lillah. Maka innamal a'malu binniyat. Kaitan dengan hijrah, tentukan niatmu sekarang. A'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Setiap orang laki-laki perempuan untuk menjadi soleh dan soleha, karena bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Maka tentukan sikapmu sekarang. Take me out Indonesia. Karena hijrah itu out of track, keluar dari zona, keluar dari track. Stay cuy, keep istiqomah, stay on the track. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Setiap orang suci punya masa lalu, tapi orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Anda nggak bakalan pernah nyangka kalau wajah ini wajah Jawa sebetulnya jawaban dari masa depan kalian. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku tidak di sana lagi. Sekarang aku sudah berhijrah. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku ada. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku sholat. Kalau dulu aku konvensional tidak syariat, ketika aku belum syariat, ahli maksiat, setiap melihat akhwat rasanya takwan ingin ngasih coklat. Maka aku pergi ke Indomaret dan Alfamart untuk berikan mereka coklat biar mereka tahu aku punya niat dan tekad untuk mencapai akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi hansipku, berjalan bersamamu dalam terikan hujan, berlarian ke sana kemari ngudang bangsa. Itu IMC kuadrat. Akad itu IMC kuadrat. Akad sama dengan niat plus tekad. Dulu sebelum syariat, lihat akhwat yang memikat, selalu ku beri dia coklat. Sekarang sorry to say, akunya udah syariat, tidak konvensional lagi. Cek
Sekarang sudah syariat, tidak konvensional lagi. Siapapun awal yang memikat, sorry jangan geger. Aku tak kasih mereka coklat sekarang. Perangkat alat sholat. Karena non mati ketemu bahkan Iqbal, masa aku ketemu kamu nggak dijawab? Lain seperangkat alat sholat, talimah abdi nikah, kaneng naon gitu. Kalian mas kawin seperangkat alat mancing dibayar kompan. Jodoh, kematian, rezeki itu ada di dalam aturan Allah. Banyak orang belum menikah wafat. Yang paling penting adalah bertaubat. Maka berhijrah. Hijrah adalah kata lain bertaubat. Bertaubat menuju kesolehan. Kenapa Ustaz harus soleh? Setiap orang, pria, wanita berhak menjadi soleh dan soleha terlepas berapa buruknya masa lalunya. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa masih dihargai baik oleh Allah karena setiap orang punya masa lalu dengan pekat, penat dan dosanya. Tapi masih Allah hargai sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertaubat. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Saya akhirnya nggak bisa senang-senang sendiri dalam dunia spiritual. Tenang dengan agama. Kalau cacing di tanah, kupu-kupu burung terbang, ikan di air. Kalau manusia ya di agama, mau nggak mau. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya ingat ke Allah, hati jadi tenang. Kuncinya jaga wudhu. Makanya barusan suruh sholat, langsung aja. Kebayang kalau kita dipanggil oleh Allah selain sholat dan umroh, dipanggil kematian, kitanya nggak punya wudhu, nggak jaga wudhu. Karena kecerdasan itu Allah yang ngasih, al-himni, nanti Allah ilhamkan. Baby nggak pernah pesantren, Baby nggak berlatarkan sekolah seperti kalian di bakti kencana yang juara ini, tapi Baby yang mengandalkan agama yang diajarkan Rasulullah, ternyata diilhamkan. Quran hafal, hadis lumayan. Kalau dulu aku Burger Kill, sekarang aku Tartil. Tongboro Quran lagu tahu bulat ya apa? Dicerdas kok. Tahu bulat digoreng, na mobil dadakan, na kafe 500-an, gurih-gurih nyoy. 2 kali gurih-gurih nyoy. Ustaz bin Amit kira waktunya ngapakeun tahu bulat kurang kan cerdas. Sakapun orang sok salut ka diri seorang. Kan mungkin kami sombong, tongoro Al-Quran, mendemokan Al-Quran ke sombong, lagu kekasih bayangan cakrakan ya apa? Asli, wani biro. Jadi nanti Allah yang kasih kecerdasan. Kenapa saya jaga wudhu? Karena sholat itu nggak sah kalau nggak pakai wudhu. Kalau bakti kencana pengen juara, tekankan anak-anaknya untuk melakukan sunnah yang namanya wudhu, walaupun nggak sholat. Ini wajah-wajah auranya aura Tuhan, lain aura kasbon. Tapi kadang wakana insanu li rabbihi jadalah, manusia untuk kepentingannya saja banyak alasan. Kita sholat kadon tasud, kita adan kadon edan, kita tobat kadon bejat. Kita belajar di sini. Orang soleh itu indikasi amalnya 3. Innalladzina yatluna kitaballah, sebelum belajar lebih awal setengah jam sebelum lonceng berbunyi. Baca Quran dulu, sholat dulu, baca Quran. Ya baca Quran sarapan pagi nutrisi hati. Innalladzina yatluna kitaballah, one day one ayat, 30 hari 30 ayat. Jadi setahun 365 ayat. Hafid dengan artinya dong. Wa qamus shalah, jangan lupa berduha sebagai obat berduka. Dai alasan mah ya, ayo duha-duha nuju. Naon nuju Al-Qur'an. Hanya nuju nih tiap minggu. Yang nuju tuluy. Hoream eta masuk akal hoream. Terus rek kitu wae. Aku ngarak ibu hoream. Kepanggil anu hoream. Ini ada kisah ini. Kalau orang biasa berbuat baik, dia akan wafat di kebaikan itu. Biasa tahajud, lalu dia sakit dan malam itu tidak bisa tahajud. Allah itu sebagai tahajud.
Karena kalau dia tidak sakit pasti tahajud. Beda yang nu gering tara tahajud. Sieun maot ayeuna ke gering tahajud, insyaallah gering terus ame tahajud dulu. Nu di tengah duha ngakuna nuju awas dinujukeun. Kitu we ngahirkeun. Teu cukup kukiranti eta. Nah Ustaz apa kan gaul? Orang uli kan gapleh, gaul tapi soleh. Ya, Remi remaja Islam masa kini. Anu gapleh mah pasti dihirupna ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Yakin wala tu asir, permudah jangan dipersulit ibadah. Yang mau kerti ibadah, rek kitu wae. Teu naon singan. Mun teu nyaho tong nyanyahoana, hirup tong eraan tapi tong ngerakeun seuseuh ka beungeut. Ari ka salon wani mayar maha ai wudu dititah ku sunah ku Rasulullah. Inner beauty marumur pom bensin saja pendukung gerakan wudu kita. Buktinya ada fasilitas air dan angin gratis. Jangan mungkin macet jalan ke pom bensin lah wudu lah. Si beungeut eta anginna kenaon hair dryer lah. Itu kudu mau anu ku eta. Wa kana al-insanu li rabbih jadala. Manusia itu untuk Allah itu banyak alasan. Rek kitu wae. Ciptakan satu alasan untuk iya. Bunuh 1000 alasan untuk tidak. 1001 alasan manusia tidak berduha. 1001 alasan manusia tidak tahajud. 1001 alasan manusia tidak baca Quran. 1001 alasan manusia tidak bersedekah. Sok atuh ti ayeuna ka hareup mah biar hijrahnya signifikan. Ciptakan satu alasan untuk berbuat kebaikan. Setuju? Setuju. My hijrah, my adventure. Out of the zona, out of the box. Tong kitu wae kabeh bakal maot. Mana ayatna Ustaz? Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa. Kullu ajalni musamma. Semua ada masa expire dan kadaluarsa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mencicipi yang namanya kematian. Yang namanya mencicipi sebentar lah. 7 langkah para pengantar kubur pulang. Pertanyaan kubur ditanya. Mentang, pokoknya tarungguan. Karunya dulu nanti. Kebetulan nganter ke kuburan istiqaben. Terus kejulengkan itu pas yang ditanya mundur deh. Lain gitu, langkeun pertanyaan kubur teh aya, maka berlindung dari azab kubur. Dan alam kubur bukan kuburan. Nah, udah mautna dicapluk maung, doakan paus mau aya pertanyaan kubur mereka. Ya, itu logika. Enggak aya pertanyaan kubur. Maka murek balik tong dikengke bising ngaburu jadi bangke. Kalau baik jangan dinanti-nanti bising keburu mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang miskin mati, orang kaya mati. Maka Ustaz Depi memutuskan untuk hijrah. Why? Tak terasa waktu berlalu, ku penuhi dengan dosa, niscaya selama ini menyelimutiku. Penat pekat dosa, mabok balau kayak pikir we, dan nama alhamdulillah kieu ku galon. Kuatnya salat, wewe dakangin water, di kohona diyamin. Walau Pak Epi DKM diskotik karaoke masak, ini mah deket ke masjid. Alhamdulillah. Karunya kasih mama, mengalahir terus. Kocak dengeng antara hidup dan mati, spray di betot, si bapak terus hubungan dipencet. Pabelet yang dising teras coba. Seri, kayak karasangan. Sok ada ibu di sini. Bu sakit nggak ngelahirin? Antara hidup dan mati, lihat ke rumah sakit kira. Statistik kematian tertinggi di antara ibu-ibu tuh wafat sebabkan melahirkan. Hati-hati. Nasihatnya apa ini mah? Ampura epinya. Mama loba apa? Epi loba maksiat. Tuh mau apa? Nyerina leuwih. Nyeri tibatan ngalahirkeun. Daripada maneh nu dilahirkeun ku mama antara hidup dan mati tuluy maneh jadi renjul pada kajul borong ngomong baok mending karuron sia. Ya, aslina. Sakit tau. Nyakitin ibu tuh mudah banget. Udah ngasing tong soleh. Sok bayangkan kalau si mama tahu kita pernah berzina, kita apa sakitnya. Kita pernah mencuri, kita pernah mabok. Baik sih si mama teh nunggu geus we. Tapi sing soleh ayeuna
ganti ngaran mah jadi soleh lain. Ya, terlepas seberapa buruknya masa lalu kamu sudah Bi, sebentar lagi kamu mati, mama mah teu ridho sia ningali Epi keleutik wae Epi lelempangan di taman cak kuntung rokok ku mama diletakkan teu ditinggali aya ti kotokan. Dina aya sama mayones. Bung sia boga anak luka bakar gara-gara dicak kuntung rokok, mama teu bisa nulungan mun Epi ke asup nincak kuntung neraka. Ya, soleh, ciri kue orang itu. Aslinya. Oh si mama teh ternyata tidak butuh apa-apa dari kita. Sok Epi pinter ke Epi, tapi mama sieun kur pinter mah. Karena Fir'aunnya pinter. Apa Namrud anu ngaduruk Nabi Ibrahim, payahna kunaon? Kureungit asup ka nu ceulina dihinakeun ku Allah. Tak kareungit itu tong jahat. Reungit hibeung tingalinya bersyukur dengan duit rezeki gara gampang tinggali reungit mah perjuangan yang nafkahna manusia gerak dan wani balik dia teh keur survei ini manusia geus ngalepres karena wani nyocok ge menang saleter paling seberang ini nah eta mah keur nyocok jelema wah sahid wafat dalam keadaan sedang mencari nafkah sahid langsung anakna neangan si bapak kemana ternyata bapaknya sahid dikepret dulu bucat. Berapa juta nyamuk yang kemudian anaknya menjadi yatim? Berapa juta nyamuk yang kemudian istri nyamuk menjadi janda? Cik siate atuh keur ngagandengan mentok di pae. Tewak set. Wow. Belum keke rapat jeung warga reungit. Tong ngagandengan patito sia kamari digandeng. Rek kitu wae hirup teh. Tok daek keur neangan rezeki dikepret ku reungit raksasa. Bucakna tembok. Sahid. Nah, saya dapat pemikiran ini semenjak hijrah. Tidak boleh mengencingi pohon-pohon, tidak boleh mengencingi air tergenang, jadi berakhlak karena ngaji, taubat. Jadi syarat taubatnya kudu ngaji, sholat, sedekah, berkah, setiap detik berkah, stres, duit wabah, pangabutuh wabah. Aslinya, kabeh nu dipake endorse. Merek jajak kalau helon kasih berkah dina hijrah kemana-mana dahar haratis dia di asro dahar haratis teleponnya halo abis mau jadi asro bios umur nggak sekolot beda sih ya kan ngora jeung kekolot mungkin ngora ide kan ngora mah wis buka budak mah abios. Oh, laki yang awewe beda. Walaupun haknya sama boleh soleh. Kunaon laki menuntut tarik. Kan? Karena deket ka namik. Tuh deket ka namik Pak tarik. Oh. Awewe ge ustaz aya nu sok tarik karena deket kana ampli. Makang broweng. Aduh ngaji waya kitu euy matunuh. Ya, sing soleh, soleh mah lain kudu drastic proses for progress don't protest. Proses for progress don't protest. Bae ngomong protes mah anjing si eta salat Proses for progress don't protest tulis. Dan status proses for progress don't protest. Baik atuh rek ngomong naon ka urang mengurangi hijrah melak parema jadi jukut melak parema melak hadema sok jadi butut urang keur baong diharantep urang ada goblok anjing saya ada disebut goblok anjing lain
Kasi adana di edan ah. Ulah adan istana disebut gaul mah. Adana ame pinu masjid. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Pinu ka masjid. Polisi datang ke masjid, aliran naon deui ieu. Beda. Jadi mun masjid hayang pinu sing loba jeung kasalahan. Pinu kudu ngontrol lain kudu salat sakara. Ai abi amangna jeung teu parugu tapi kan keur diajar kudu, kupit dudu, teu kupit tundu. Budak jalanan kita ada atuh gayana kaya budak pen atuh adangin teu kieu. Mik teh mung ditancepkeun, hayang dicabak tapi di alung-alung. Siga vokalis teh. Allah. Kan ada kamera. Ai dek hayang ditancepkeun katina. Pageuh atuh teungeunna. Pan geus disadake jerak anjing. Ati ganti gede. Ada yang ngekubin mas. Resah bin mas. Masjid naon deui aya anjing di sana di dalam masjid. Lurah datang, Karang Taruna aya tamat hadir. Naon Pak? Naon Pak? Ustaz apa tuh bieu? Serah anjing dina di masjid. Teu jelema nanyakan mik keneh. Keluar tato di bieu buk rancun. Naon Pak? Dari luar tuh. Tapi nyebut anjing aing gede. Tidak gor kandung mik. Tapi eta jadi dakwah Pak ditakene Pak. Bapak mah aneh cenah ku anjing mah datang ku adan mah teu resep anjingeun. Kadang salah jadi mawa bener, nu bahaya mah bener tiga bener jadi mawa salah. Min kali plus sama dengan min, plus kali min sama dengan min kali min sama dengan plus. Itu salah kata saya yang tulisan kecil anjing yang membawa hidayah. Itu anjing mendaratan Pak. Aslina pinuh masjid kudu ngontrol. Terus saya di adan salah. Ini geus dahar botang jam 8 teh sarapan pagi. Dahar warung ting sare di masjid. Baru dak teh. Kan zaman di Bandung dakwahna nyawakan budak jalanan. Tina sarare di masjid, minimal aya batu salat 2 sak 3 sak. Paraban, bere kuota, bere wifi. Bebas ngecas gitu. Ke masjid gaul yang hari gini ya ke masjid kekunuan bukan kekinian. Kemana wae tuh gaya. Salatlah sebelum disalatkan ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, jaga wudu sebelum diwudukan, barudak jalanan tewakan dari dahar bener kan bertahan di masjid, diajar adan, diajar ceramah, diajar ngaji ngeunah. Anu parbut adan teh capek urang, ora teu besok adan. Cuma adan geus dahar, sugi-sugi potna sare ditoel, botrana ditoel, tanganna kita adan langsung colok mik adan yang 11. Atuh mantrok nu disawage turun adan naon aya kieu. Adan salah. Pas setengah jam kemudian jam 12 adan deui nu datang. Adan bener. Jadi kudu bener mah terhadapkan, kudu salamat sensitif. Maka ketika hijrah ada yang ngobong-ngobong, mencaci, memaki, menghina, mendeki, kan aya nu ngacie-cie, biasa sih. Semua kan cie-cie pada waktu. Asli. Aya pi make gamis, main menang pujian. Kemana udah menaik memakai baju komedia. Dia nyari hati. Pakai kopea disebut kope. Dikupluk disebut tukang pila. Pakai topi koboi disebut andiri. Dibuka kupluk disebut afgan. Tidak salah. Saya sudah tudun. Mana mah epi kasep kieu nya ka Cimangas. Mah epi asep mana mah ganti permanen. Kas ganteng di jero janin kene. Nggak semua bisa diedit hukuman. Efek Minus 12. kan Nabi Yusuf 50% kegantengan ada di Nabi Yusuf, 25% di Nabi Muhammad, 15% di Ustaz Epi. Sesana di orang Garut. Syuting ewang. Nah takdir atuh. Benar sih hijrah teh gina. Tapi nya tak lelah kalau tidak lillah, mengeluh kalau tidak mengallah, tidak bertahan kalau tidak bertuhan.
Karena cinta tidak cukup dengan sering menyatakan, tapi harus mampu menyatukan. Menyatukannya tidak nyatu. Menyatukan umat mah kita nyatu, nggak hiji banget. Cinta itu tidak cukup dengan berjamaah, bisa di masjid, terus sedekah, jadi orang kaya. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah saat itu pun Allah kaya. Setuju? Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini, ingat ke Allah, Allah bahagiakan. Hari ini bahagia kan? Saya di Bandung teh ngabangun terjadi-jadi yang boga sekolahan juga kieu. Dan terjadi-jadi dalam pakna merenya. Ternyata bahagia tidak harus punya bakti kencana. Saya ketemu orang bakti kencana juga bahagia. Silman, foto angkat, sambungkan yang terputus denganmu. Ayat kotak seberapa sudut? 4. Segitiga berapa sudut? 3. Terus ada garis, ada awal, ada akhir. Aku nggak mau jadi benda yang tinggal tadi kotak, segitiga dan garis. Aku pengennya jadi lingkaran, biar nggak ada putusnya sama kalian. Aslinya. Tapi pretensinya harus sama, hijrah, karena setiap pria dan wanita berhak menjadi soleh dan soleha. Kenapa? Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya 21:105. Maka saya berbalik menurut kasih mama, mah, kumama soleh ngaji, sholat, sedekah, ngaji, sholat, sedekah. Rabbi auji'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta, sebagai wujud rasa syukur dari apapun nikmat yang Allah berikan. Termasuk nikmat orang tua. Tak ada kita sialamun dilahirkan ku kolot, ku si mama, ku si bapak. Kapan terakhir melihat wajah mama dengan seksama? Bekas apa keriput kening dan kenyit dahi. Itu bekas khawatir melanget kurang sieun teu bahagia. Ongkorong coplok gelang lepas. Tapi sikap kita bagaimana? Pernah mendoakan setiap kali melihat wajah si mama jeung si ayah? Teu ngadoa Allahumma gfirli li wali daya dan dina hate. Si mama manglamelong banget urang. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah jadikan anakku saleh. Benar enggak, Bu? Kapan terakhir datang ke Mama Sungkem? Oh lah, ini dikawinkan eta ge tidak ku lebe. Oh, mampu. Ingat gak kolot Idul Fitri? Idul Fitri kan Desember tanggal 22 Mother's Day, hari ibu. Apa? Maroli kuota, nyariin status. I love you, Mom. Ma, you are my everything. Ma, kau segalanya ku, nya segalanya ku mama. Kayak gitu wae. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sakola luhur ge percuma jadi jelema doraka mah. Firaun pinter. Mahatna bareng teuing ibu. Teu laut diuyuh. Mun Namrud dikasukan ceuli reungitna. Ceulina ngasukan reungit. Firaun dikelebukkeun. Nah, pinter kitu saleh mah. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini kalau ini penting tidak? Jagalah hati, belalang kuku. Sing soleh. Firaun ge raja dikelebuk. Cak labah beungar, korun beungar, aya nu ngaranna ayeuna Firaun jeung korun. Saking enggak enak gitu. Sing soleh ya. Bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Kelebihan orang soleh apa? Perhatikan setiap manusia siapapun mereka yang sholat pasti broadcast doa assalamu alaina wa ala ibadillahis itu sholat akirim wae doa siapapun orang yang sholat. Rugi nggak? Aslinya nggak sholat. Tapi Ustaz sholat jalannya kemana? Ya harus paham dong. Plus kali plus. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Murka Allah ada di murka orang tua. Ridho Allah biridhol walidain wa syuktullah bi syuktil walidain. Terus surga di bawah telapak kaki al-jannatu tahta min dabil ummahat. Kapan terakhir membuka pintu surga dengan menciumnya berupa kaki ibu? Omong jeung wani jeung ummahna. Di suku indung teh demi Allah tawani diriungkeun obat segala penyakit. Air mata ibu yang menetes ke ubun anaknya itu jadi jembatan untuk ridho Allah berpihak kepada anak.
Entah ngadoakeun budak mah tong kagok doakeun ku ayahnya sing jadi sakelas jeung nabi di surga. Kamu mau jadi apa-apa silahkan. Tapi ayah pengen lihat kamu nanti bersama Rasulullah di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena saya dikutuk jadi ustaz. Tapi si mama gue didoakan. Mama melangkah, Epi ukur pinter mambu kan, ukur banget mambu. Mama Epi yang soleh, sok doakan ke mamanya. Epi sing jadi ustaz. Goblok. Nah mah, Epi kan tuh bisa ngaji. Nah doakan Epi jadi ustaz. Saya jadi presiden mah begum. Jadi ustaz. Nah aku kudu jadi ustaz sok era rasakeun. Haji umroh bakal minang gratis. Baju teu kudu meuli, dahar ka mamana taramaya. Da beungeutna beungeut pikarunya. Kan itu kadieu dikawal kaca doa si mama dipanggilkeun jeung patito teh doa si mama. Cuk aslina. Kamakola Roma Irama bidang mutihi. Eta Roma Irama ngadawuh dina dangdutna. Hei manusia. Karena paning anjing mama. Hormati ibumu. Hormat. Ayo tiap panggil mama hormat. Dan melahirkan dan membesarkanmu. Nah, urang udah hormat. Kita mah gedekeun urang kan. Nepi ka sagede kieu teu bisa leumpang. Papa eleng. Bisa ngomong lancar urang ayeuna tanu ngalatih. Si mama nepi ka sadera. Apa elok. Bapakna jarang balik. Apa elok. Titit tiba datang langsung budakna kiri. Apa upin awa elok. Papa sumping mawa terok. Lucu ningali budak mah wahuntuan ge hayang nyium. Sok ningali aki-aki wahuntuan. Hayang nyium hayang lupa. Yang lupa tensin kagege asin ka kolomo. Kan geus wahuntuan. Tapi budak mah wahuntuan ge. Oh minyak telon. Aki-aki mah geus wahuntuan teh bau belenok. Kayaknya nasib orok jeung nasib aki-aki teh beda. Tapi ingat maut kudu kolot jeung gering. Syarat mati tidak harus ada sakit. Hati-hati. Maka kudu soleh. Pira ustaz di ayeuna. Putus. Aku harus berhijrah. Tak terasa waktu berlalu. Ku penuhi dengan dosa. Niscaya selama ini menyelimutiku. Ini lagu curhat hijrah urang. Hari ini aku temukan. Tentukan hari ini niat berhijrah. Untuk temukan jalan hidupku selama aku masih diberi umur yang panjang. Alhamdulillah kuota sisa usia masih Allah beri. Dokter Os mau Jupe pare Susi milik Kiti mati Uje maut Tadi sok Oga Saputra wafat Tadi Paraon terus kudu ka mana? Amun geus sadar rek naon? Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Qur'anlah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadap. Kok bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Masa mawat mah bohongannya. Jelema keur ngorong mau. Geuna ngorong, kunaon sih mun ngorong teh sok pikir ge. Kana tasbih we nyawa aing ngorong sok jeung. Lain rapat leutik mungkin. Katong sombong gelis kadep jeung aru ngorongna mah sarua. Sajorok-jorokna jelema nu sok ngorong nyimpen ngorong mah teu sakola ge apik, mun teu di kolong meja. Kolong kursi. Oh. Jelema mah tau sombong, kelemahanna sari. Nama can ekstrim atuh bab ngorong. Saya punya tiket untuk tanggal 29 umroh
ke Mekah, Madinah. Mudah-mudahan ada yang dapat rezeki di sini ya. Amin. Amin. Syaratnya mudah, ngakunya ulah bohong syaratnya. Cung di dia itu pernah busian. Anjir kabeh pernah. Berarti taruhannya palingan ayat dina akramakum indallahi atqakum. Allah mah teu ningali busianna. Muga Allah ningali mah katakuanana tong sombong siapa pernah busian. Nya eta busian teh al-hiduti fi bukurihi. Itu jeung bukurna. Ah sombong mah. Aing mah suganteng teu pernah. Satu di suci. Nah Ustaz nanya gitu, nyalain batur orangnya pernah. Ya, bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Kenapa Ustaz harus bertobat? Hari ini kita di atas tanah, besok dipindahkan ke jalur tanah. Tuh, kan orang asana kilo tanah. Orang tanah, min sulalatin min tin. Terus nggak jadi jelma sombong. Anak kenteng. Jatuh dulu kenteng. Jatuh dulur bata, dulur coet, tetap karen hotel tong tarik teuing dulu. Dek coet teh atuh tong tarik teuing. Nanti nu tanah jadi benda nu berbeda. Ieu mah jadi coet, ieu mah jadi cengcengan, ieu mah jadi kenteng, ieu mah jadi bata. Tugasnya beda. Bata simpen di dinya, cicing eta dibongkar. Ya jelema mau ngadan cicing, dikeruan ngaji cicing, berarti itu bata. Entah mau bedogong mah bata. Itu jelema bata. Dikeruan ngaji cicing, kita sholat cicing, nangkara berarti coet. Jelema teh papanasan teh kapangaruhan tu ada gitu berarti kenteng. Itu era kumonya menyang sholat ya. Kau ke Bandung ke Samsat. Karena dalila suka panas itu mah monyet sholat. Duh aing teu sholat ragu si eta. Jeung sholatna teh leuwih semangat di jelema teu ujung adan tiap lampu beureum tiap sholat. Dan sholat aliran naon ge. Tapi menang duitna dicokot teu sholat. Dikenyat-kenyat si eta langsung nyamberkeun hasil monyet sholat teh. Cek monyet bingung aing hayang jadi jelema hasilna. Cek monyet tapi loba jelema nu jadi monyet. Jeung kalakuan lu ngomongnya rezeki ti Allah maupun ka pangandaran cagar alam alungan bala-bala tewa alungan cau tewa alungan angina tewa bere rokok tewa tapi kana mere loba jelema ge dibere sagala ku Allah digeroan hayana salat insyaallah monyet. Aduh untuk ngaji jadi ke hati hijrah mah membuka pikiran untuk lebih arif dan bijaksana kemenang ki'i dinu tangka baheula abi bawa Bu kecan hijrah mau ki'i teh dijeun tulisan FB mun aya teh nyaklung ihar nepi ka ngabuda dan mah saprak geus hijrah teu meunang mengencingi lubang-lubang aya keluarga umamun aya sireum ke pilkada calon gubernurna palit umamun sireum keur hajat ngawitkeun mangantena palit jupa-jupana balau hangseul tenana hancur karena dipilihan ku jelema hati-hati diminta bertanggung jawab bimbuna geus beres gawe teh atuh cunguk ngaliwat nang dipaehan teu dipaehan mah ditangkarakeun kecil buat cucuk kerek ngajar ke sekolah abang di kencan cek santri nanti kamarana si ibu teh datang ke satpam meureun macet si lain si ibu keur nomor barunya kan cucuk nu rek dialajar tak bae mah geus hijrah mah jadi bageut ngali cucuk nang karak tangkupkeun kita cucuk atau balik deui nuhun. Jadi dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi, setuju? Mengilhami bukan menghakimi, setuju?
Membina bukan menghina, mengajar bukan menghajar, menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Segala laporkeun karunya pati teh capeun. Dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Dakwah itu mendaki bukan mendengki, dakwah itu mencinta bukan mencela. Setuju? Maka jadilah pendakwah. Islam tidak perlu kita, dakwah tidak perlu kita, kita yang perlu Islam dan dakwah. Setuju? Maka saya banting setir, terus pulang mengajarkan barudak, soleh. Karunya si mama mengajarkan orang, cerik, dimimiti ngalahirkan antara hidup dan mati, cerik, si budakna teka sakolakeun, teka bajuan, terlulus sekolah, teka kuliahkeun, terlulus kuliah, teu menang gawe, masih cerik, geus menang gawe, sin teu menang jodoh, geus jodoh, nganyuk ngautang, tenda, jumpa-jumpa, ngawinkeun budakna, utangna can kabayar, urang geus sukses. Memantangkan orang tua kita, jangan sukses sendiri. Siapa yang menghebatkan kita? Orang tua. Tak ngaku nikah. Tapi bagaimana kalau wajah yang terakhir tadi pagi kita lihat dari ibu dan itu wajah yang terakhir kita lihat. Pulang dari sini diumumkan ucat pasi, terbujur kaku, keluh bisu, tak bisa bicara lagi karena kewafatannya, sakitnya tuh di sini. Maka tong nyarikan hati kolot dengan belajar terus semangat, minta ridho Allah melalui ridho orang tua. Kenapa? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Itu Omah Irama. Kan kamakola Roma Irama pidang nuti, curang. Hadis riwayat Omah Irama. Tapi benar. Doaku dikabulkan Tuhan. Atas si mama ngadoakeun pi ka dieu. Memang bakal asup na TV. Sarua jeung agib. Alhamdulillah. Terlaksana dan terjadi. Saya di 5 stasiun TV, Net TV, TV One, SCTV, Trans TV, TV, Chan Inspira. Terus tapi mau bakal suara tiap hari dengar di radio di 103,9. Tapi mau bakal jadi endorse all product. Saya nanti ada banyak wajah saya di tol, iklan non tunai, pay through. Keren? Baik, banyak berminyak. Berarti cowok Pertamina. Bu, lamun boga salah ki beungeutna berminyak bersyukur. Sakali minyak kalapa mahal beureut beungeut salah. Rek yo aya teh. Wudu. Salat. Ngaji. Sedekah. Ini tengah riweukeun pamarentah. Karena Allah berjanji bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Allah berjanji di surat 35 ayat 29 surat Fatir bahwa tidak akan kena rugi orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga bacaan Qur'annya, menjaga sedekahnya. Maka dakwah adalah sedekah. Nah, besok saya ada sampai 3 hari di Garut ini. Nanti ada yang ngikutin lagi OTW ke kemarin di McDay 6.500 motor NMAX ngumpul di Bandung di Secapa. Tiba-tiba ada orang Kristen pengen masuk Islam. Saya sekarang orang perempuan cewek tatonya penuh dan dia ikut umroh. Makanya bantu nuti luar kabita urang nuti jero marawata. Ngerakeunnya mau bakti kencana harus berbakti supaya di akhirat dapat singgasana dan kereta kencana. Amalnya itu aja Bu. Salat tepat waktu, duha sebelum belajar, jaga wudhu, nanti kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan. Karena yang mencerdaskan itu Allah. Nabi Muhammad sekolah deh. Tapi soleh, orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin itu apa? Nu pinter mah saya suka miskin ngariung nangge teh soleh. Urut gubernur, urut itu, urut ieu. Nah apa ngariung di dia? Salah rumus kan? Rumus nu mana? Min kali plus niat jahat cara ngajabat dari suka kaya suka miskin korupsi. Di plus kali min niat bener cara salah bagul sholat subuh 2 rakaat jadi 6 rakaat 2 wae alus kan komo genep atuh 10 sih. Iku babaturan teu turun kan eta bos sholat naon maneh? Sholat subuh 2 rakaat belum 2 rakaat ingin genep carekan. Masih ada salah. Munajat, min kali min sama dengan plus. Muniat salah, caranya salah. Muniat jahat, menuntut caranya jahat. Benar ya kata penjahat. Plus, ya. Dina matematika saya. Tak urang mah atuh ti ayeuna kahareup bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bingkai rumus plus kali plus sama dengan plus. Niat benar, niat karena Allah, cara mengikuti Rasulullah baik di Quran dan Sunnah, nyusun ngeunah
si mama seri lebar, tapi semuanya umurnya mama bahagia ningali FBN TV. Tapi hati-hati jika mau andongna tanduk ke saimbang pepes, semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Nu ngagodana geus moal biasa-biasa kayak prima artis sungguh bener. Uploadan saya terakhir kayak Imeme, kayak Baby Margareta. Mun panggil teh, edek moal. Saya etik kene, edek moal. Edek moal yang sakaciri kabeh mah moal. Tak kudu jaga wudhu, aduh baru kelihatan. Di sini kamera nggak kuat lambaikan tangan. Ngagodan nanti arahnya sumpil. Edek moal. Ngeri tuh. Amit-amit jebang hayang. Nah udah bilang naik. Oh, tapi kan menung geus mah geus. Itu kan hadis nanti ditulis tuh. Setiap anak manusia kullu adam khotoun, wa khairu khotoin at-tawwabun. Maka ada pernyataan, ada pertanyaan. Setiap orang punya masa lalu. Tapi Allah tidak pernah melihat masa lalu seorang. Umar bin Khattab dulu bagaimana? Khalid bin Walid dulu bagaimana? Tapi hanya dikubur di Raudhah dekat Rasulullah. Karena hijrah, karena bertaubat. Sok, sudah kan ada pernyataan? Sok, pilih anu nanya, tilam sono. Mumpung ketemu, kalau di IG nggak kejawab karena ribuan yang nanya. Oke, mana MC mana? MC fasilitasi 2 akhwat, 2 ikhwan. Bagi yang pertanyaannya bagus dikasih fasilitas umroh, pulang pergi jalan kaki. Berdiri nama dari tak kenal maka ta'aruf. Nah. Salam. Nama saya Rida. Dari? Kalau saya tengah poe dari sini. Dari tadi siapa? Ya, yuk. Nama saya dipanggil. Siap. Namanya diulang. Rida. Rida apa? Rida Robi Aman. Sengaja saya minta lengkap biar lancar diangkat. Ya, Rida. Di silent. Pakai fitra aja kawan. Malu bisa banyak yang sirik. Sirik tanda tamam. Sekarang yang berhijrah itu dengan ikut-ikutan. Bagaimana dengan yang seperti itu? Siap. Kemudian yang kedua, ini yang mau saya sampaikan ke Ustadz. Ya, curiga ini curhat. Yang kedua bukan pertanyaan, curhat. Karena saya yang kedua, jadi mau yang jadi yang kedua. Sok, kumabok cari takut, sampai harapan, kok butuhkan lah. Sok, lepaskan. Sok, kayak dilan, ngumpul panggil. Bagaimana pandangan Islam tentang mimpi? Seringkali Mimpi kering, mimpi basah. Kan ayah yang mimpi, ayah yang mimpi. Sok, mimpi. Paham? karena saya suka mimpi, ya bermimpinya itu kadang sehari. Misalkan gitu. Saya bermimpi hari ini, kejadiannya esok. Kadang kejadiannya 1 minggu yang akan datang. Dan kadang kejadiannya 1 bulan, 3 bulan, setahun misalkan ya. Ya saya bermimpi seperti itu. Dan itu rata-rata mimpinya jadi nyata. Ya rata-rata seperti itu. Anda pernah bermimpi dengan saya? 2 hari yang lalu, makanya kenyataan. Terus apa yang ditanyakan? Ya sebagai salah satu contohnya, beberapa bulan yang lalu saya bermimpi Ustaz datang ke rumah. Mau mungkin saya pingsan. Ya. Terus tadi yang jadi masalah adalah Dan
kenyataannya temannya di sini. Kan aku sama kamu gitu. Terus Jadi yang pertanyaannya, apakah mimpi itu suatu pertanda atau petunjuk menjauhi meyakinkan? ya, Ya mimpinya bukan seperti itu aja ya, bertemu dengan Ustadz, tapi dengan yang lain. ya. Paham. Yang pertama dulu, bagaimana dengan hukum hijrah? Ikut-ikutan. Saya pernah punya cerita. Balik ngaji putih, lampu parut, lampu mobilnya pegang. Nih, oke. Saya pulang ngaji malam, lampu mobil pegat, lampu pun semuanya padam. Weh, lo coba nanti Ustad, stop pulang aku nyubuh weh. Besok pagi siaran di radio. Tiba-tiba ada mobil lewat. Saya ikutin tuh, ngalasaannya. Turun mobil kali itu tuturkan, tiba-tiba mobil yang diikutin ngerem ngadadak. Tidak, saya nabrak bujurna. Pengen ada tulisan jaga jarak amannya. Katanya rekan di harap teh, di ngerem tong ngadadak. Aing nuturkeun mana tadi, mereka make urang. Ngamuk, nya orang nabrak bujur mana? Cek nomboga mobil seri. Nyaut ya di mana? Di mana? Dia mesti garasi urang. Jadi hijrah mah tong tuturut kuning bising nabrak. Kudu tina niat, innamal a'malu binniyat. Ulah karena oleh, kudu karena Allah. Omo oleh karena jeung karena oleh-oleh. Kaitkan dengan mimpi. Anda berhijrah, tiba-tiba dikasih ujian, mimpi tapi kadang jadi kenyataan, termasuk mimpi dengan saya. Ya, itu teh alamat. Tapi bisa jadi alamat palsu. Ya, emang kuasa Allah weh, mantak nu jomblo, kawin, terus saya minta ke Allah, ya Allah, wios teu nikah ge, sang ngimpi weh mah peuting. Jadi itu kudu ngaresikoan modal sampo, lebih ringan. Nah, ini kasus teh tidak. Apakah fenomena mimpi mah kembang tidur? Tapi Allah bisa saja memberi petunjuk lewat mimpi. Seperti Nabi diberi wahyu juga salah satunya lewat mimpi. Bisa jadi ada indigo. Nah, seperti hari ini saya indigo. Naon indigo. Istilah psikologi teh. Dejavu. Asa tahun sabaraha urang tiup mimpi jika kita sekarang jadi fakta. Nah, ini fenomena yang harus diungkap. Sebetulnya itu bagian dari kekuasaan Allah dan Allah Maha mudah memberikan alamat melalui sinyal-sinyal yang sudah diciptakan, salah satunya berupa mimpi. Jadi tenang aja. Kalau pengen mimpi indahnya jadi kenyataan, ya tong bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah menikung sepertiga malam. Jadi berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Kecuali kalau mimpinya menakutkan. Malah kata Nabi kalau mimpi menakutkan jelek, meludahlah ke kiri. Ya sama sering mimpi goreng, nyeduh ke kiri, pamaji karena goreng. Ya, itu mah fenomena aja teh. Jangan disimpulkan serius. Kalaupun jadi fakta iya, ya itu mah takdir Allah. Seperti kita bertemu. Next, satu lagi dari cowok dulu. Ya, ya. Oh, ya nanti setelah siswa ya, Pak. Pak kalau lebih dari 4 nggak apa-apa ya? Oh, 4 aja. Oh, 4. Nggak boleh lebih dari 4 kan aturannya juga. Oh, ya. Jangan bisa melampaui sunnah. Kalau 5 udah masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hermanto, saya dari kelas 12 alias kesehatan 2. Ustaz, saya ingin curhat. Jadi, Benar, satu kata buat Hermanto. jadi begini Ustaz, saya sangat sedih sekali. Jujur saya sangat sedih karena ayah saya dia suka sholat Ustaz. Saya pesantren kan, saya pesantren. Ketika saya pulang, saya mencoba bilang kepada ayah, sholat. Ayah balik pesantren ke Turki.
Hidup. Saya sedih. Saya membuat kadang saya ketika saya sholat tahajud, saya suka minta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan ayah saya, ya Allah. Jangan kau cabut sebelum ayah saya taubat. Jujur, padahal saya sangat mencintai ayah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kemudian satu lagi, Ustaz, gimana caranya? Ustaz, terima kasih. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur dari hati Bu, juara punya santri keren banget dan harus jujur seperti ini. Bicara ayah wajar kalau kita sayang karena darahnya keras mengalir dalam tubuh kita. Tapi anak akan sedih ketika melihat orang tuanya belum ibadah. Gimana kalau wafatnya tiba, ajalnya datang. Bicara ayah, tadi saya dominan bicara ibu. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Kalau lihat sosok-sosok ayah, ribut tulang pipinya tuh gambaran perjuangan, ngalembur, papanasa, ngadu. Malah umurnya semakin bertambah. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, terus bekerja keras untuk kita anak-anaknya. Tapi tetap tabah. Aneta diuji nanti, candai ibadah. Ibrahim pun seorang nabi diuji oleh bapak seperti itu. Tugas kita, Kang Hermanto, terus mendoakan. Hanya doa yang berubah takdir. Semoga di akhir ujung waktunya dia husnul khotimah. Pandangi wajahnya, lalu berteriak dari hati sekenyang-kenyangnya, sekencang-kenyangnya. Allahumma gfirli li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tua aku. Sayangi mereka, hidayahi mereka. Seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Jangan kau apa-apa. Istiqomahkan, udah benar tuh. Yang pertama, tugas Anda mendoakan. Ini syukurli, walidayka. Bersyukur memuji apapun orang tua kita. Yang kedua, bagaimana dengan lingkungan? Banyak yang berzina, ke bawah kusakaba-kaba. Kewajiban kita menyampaikan. Hanya Allah yang memberi hidayah. Ya, doakan. Sebut nama-nama objek dakwah kita, tidak harus didakwahi langsung. Ngomong abang nama bahwa sepertiga malam kita, seperti Umar bin Khattab, terus disebut namanya di dalam sujud Rasulullah, sehingga dia luluh lantak satu ketika dan mendatangi Rasul untuk menyatakan keislamannya. Jadi hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Itu tugas Kang Hermanto melihat kenyataan. Mudah-mudahan Anda menjadi pendoa yang baik, ya, biar ayahnya dapat hidayah, lingkungannya juga bisa berhijrah dan berhenti berzina. Ya, lindunglah kepada Allah. Dua lagi, kembali akhwat. Supaya adil dari belakang tuh, yang belakang buat ya ke depan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Izin perkenalan, nama saya Mulyana Rajinah dari kelas 10 ATLM 2. Silakan. Ustadz, ingin bertanya, pada saat saya meyakinkan diri saya untuk hijrah, ada sebagian dalam diri saya apa? Jadi hijrah nanti dan gitu. Apa? Ya, seperti contoh misalnya Ya. duhur sholat, asar sholat, maghrib itu, isya sholat, subuh itu, jadi malam betul gitu hijrah nanti. Oh, sholat tahun gitu, kembali sholat enak gitu. Itu yang dimaksud Islam tontodan. Ya, rumah kelas. Nah, bagaimana cara apa Istiqomah. mengistiqomahkan? Supaya tidak tontodan lagi dalam hijrahnya gitu. Ya seperti itu Ustaz. Kita menang bahasa di mana?
Gogowan apa lu? Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa bakti kencang mah jalujur. Mungkin itu nontonnya entah. Udah kritik ini ngomong nanti. Ini Google aja nggak tahu istilah itu. Dok, tinggalin Google Translate. Ketik entot dana. Tapi saya paham apa yang dimaksud. Karena sifat iman itu kan fluktuatif. Turun naik. Ini selalu hijrah ke. Kita hati-hati jaga lingkungan. Enak di Bandung tuh tren sholat Daud. Kemarin tuh enak sholat kemarin tuh. Terus usum duha pakai kunut di Bandung mah sholat subuh keberangan. Iya hijrah. Ya malayut rokukulu kalau belum bisa semua sebagian. Karena hidup ini proses. Tapi bagus pertanyaannya bagaimana saya ingin istiqomah dalam menjalankan sholat ingat mati. Karena mati itu nggak pernah ada verifikasi dan konfirmasi. Kalau sholat ada pemberitahuan. Kalau haji umroh ada pendaftaran. Kalau mati mah terdaftar ke ngabongongan. Kemari ayah nuker musib maut ditarik kurame. Coba. Dan yang saya tukang musib. Tong nyalakeun gurame eta ijro ieu tukangnya cia musib. Maka hati-hati teh. Di jalan condong tukang roti kadek, roti kacang, roti suuk, roti pisang, dagang roti pakai kupluk, pakai headset. Kadeta ngaliwat di kadek jebrok. Tenguna sakarat laki nu mau takum la ilaha illallah kewajiban ningali menalkinkeun la ilaha illallah. Kumaha ngomongna kantun roti suuk. Dawirina eta. Nah yang khawatir ketika sudah hijrah tapi salatna entot-entotan. Kumaha mun maotkeun entot-entotan? Nah, betul tidak? Maka Cek Umar bin Khattab jangan tunggu sore, kalau bisa berbaik pagi-pagi. Anggap itu sholat terakhir kita. Namun, bukan sholat itu jadi sholat terakhir. Karena ketika adzan berkumandang kita belum sholat, itu bahaya. Mau kecait diseluruh aja tiba belum sholat. Masalah kakum bisakot. Kenapa engkau mampir ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami melalaikan sholat. Bahwa ilulil, maka teteh ingat mati, jaga wudhu, jaga lingkungan, stay on the track, keep istiqomah dan tingkat indah pada waktunya. Stay on the track. Jadi Laki-laki ya? tuh di tengah tuh. Oh papa kalau sismat dulu. Gak apa-apa ya. Nah, bonus nanti satu guru. Ya laki-laki sini aja. Iya. Malahan kamera tuh. Kau ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong kan? Curhat dong. Izin tanya kan? Gimana? Rika. Gak pernah irama izinkan. Berlalu. Ya. Perkenalkan nama saya Rizky Abdul Razak, sering disebut dengan Wowo. Jauhnya tat, kumaha tat sarana kumaha cara Ceklan wae. Ya. tat kumaha carana hoyong hirup istiqomah tur ke maut husnul khotimah. Tapi ngepret. Ayah hirup istiqomah, maut, husnul khotimah. Begitu. Kumaha carana gitu. Bae. Ngomongnya jangan ngising. Nyangles kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kumaha carana hidup istiqomah mau husnul khotimah? Dari husnul khotimah mah tergantung istiqomah. Innamal a'malu bil khawatim, didominasi amal seperti apa? Tukang zina harapannya mautna keur zina untuk hijrah jeung bertobat. Tukang ngorong keur ngorong maut. Aya nu ngorong maut karena goblos ngorongna kuligis. Aya nindak dikotok maut karena dikotok kayak boman. Kalau Anda rajin baca Quran, istiqomah sholat, istiqomah sedekah, istiqomah berbuat baik, Anda harapannya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Halus mana preman maut di masjid, jeung ustad maut di tempat prostitusi. Naon heula? Apa premannya mautna kunaon? Maling apa, maling? Maling ka setrum. Tantang itu ai malingnya nya maling mep maut di masjid ge, tapi ustad misalkan maut di tempat maksiat dia lagi dakwah, enggak masalah bukan tempatnya, di amal seperti apa dia wafat. Maka stay istiqomah, stay on the track, tong bawa cicing istiqomah tuh di peta ihdinas siratal mustaqim 17 kali nu wajibna sapoe lempang-lempeng teh hese. Yang mantap perlu lingkungan bi'ah solihah yang mengingatkan kita teh bakal mati. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Dihitung 3 kuota usia itu sebenarnya sesan. Hitung J2 tilu eta gerakanlah kereta keranda. Kata kendaraan orang kalbu. Tiap orang di parkiran kendaraannya berbeda, tapi pulang sama keranda. Baju kita sama, apa berbahan kasar, tak berjahit, tak bersapu. Wajah kita akan sama. Ngapain sombong dengan ganteng dan cantik yang relatif? Isukan mah tangkorak sarung. Kapling kita sama 2 kali 1. Terus papan yang kita tiduri waktu hidup di dunia, besok mah papan meniduri kita. Naon deui nu sarua? Kendaraan, keranda, beungeut, tengkorak, pakaian, kapan karena ge unik, kapan mau dikapankan? Kapan. Karena ge kapan heuh. Tok aya jelema raja kain, tapi can boga kapan sorangan, boga mobil, showroom, tapi can boga kerandana sorangan, pun bekas orang, ngeri ya. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba. Maka kalau si AA yang barusan pengen husnul khotimahnya istiqomah, dina hidayah, dina hijrah, insya Allah harapan lagi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya searching di Google kematian husnul khotimah, itu langsung. Kalau video-video wafatnya asik, ada seorang pendakwah mautna pendakwah syekh dari India ke Diriu pesantrennya berceramah cicing kakedeung tong diaminkeun nyantuan. Asli, tapi nu istiqomah nu mabok mau dina mabok marah aslina matak berlindung dari kewafatan suul khotimah. Ini doanya nih. Satu lagi boleh? Tok pada dana. Salah satu. Ariel. Kok Kang Dani Ariel. Mujil kenapa ngahina kan? Oh, di antaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani dari Samarang, Garut. Enggak, itu saya di Ciroyo. Cuma Kang Dani. Ada apa ya? Ini membuat dilematis mungkin kan? Pernah dengar mungkin di salah satu pengajian ayatnya saya lupa ayat berapa dan suratnya surat apa juga saya lupa. Innal mubadirina kami panas itu. Kemudian ada satu hadis Nabi, berhentilah makan belum kenyang dan makanlah ketika lapar, dan gitu tadinya. Ketika mungkin saya berjalan proses makan ada sisa nasi dan pada saat itu mungkin saya sudah sedikit kenyang. Mungkin dilematisnya apakah makan saya harus dihentikan atau dilanjutkan. Dan pikiran singkat saya, kalau misalkan saya kasih contoh ke hewan ternak atau ayam, ya mungkin Ustaz tahu lah makannya ayam gimana, cepet gitu. Ya. Tapi kemudian masih bisa mubadir.
Ya. Kemudian anak kedua kami biasa. Di sini kan karena setiap pria dan wanita berhak menjadi soleh dan solehah. Mungkin anggapan saya adalah jaminannya surga. Mungkin sebagai orang awam. Kemudian saya juga pernah dengar di salah satu pengajian mayu akhirul fi waqti sholat wailu. Gitu kan katanya lepas gini. Apa harus gitu? Si sajalma ngakhirkeun salat narakawel. Ya. Anggapan saya sebagai orang awam bahwa orang yang mengakhirkan sholat saja jaminannya adalah narakawel, apalagi yang meninggalkan. Nah, hubungan di sini mungkin tadi anggapan saya adalah apabila berhijrah menjadi orang yang soleh dan solehah, bahwa anggapan saya adalah jaminannya surga. Dan kaitannya dengan apa namanya mayu akhirul fi waqti sholat wailun, bagaimana itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan buat badan. Kaitan dengan ayat inna mubadirin akan ikhwana sayatin, memang nggak boleh dalam Islam. Saya dapat didikan dipun akinya mentuang teh air hiji yang dipicen simpan ini tempat aman kayak beres mukabe kita kumbah makan. Karena sejarah satu padi itu prosesnya luar biasa. Sejarah satu biji kopi lebih karena gelas teh bagi orang yang makrifah tuh nggak main-main. Nah, ini kajian udah benar. Nah, itu untuk benteng kita semakin soleh dalam menyikapi apapun. Ulah memubadirkan gak ada waktu, tenaga, pikiran. Itu menyangkut global, ayatnya am. Nah, bagaimana menyikapi makanan sisa? Nya kira-kira pinya saeuna sacukupna we kajian nambah deui. Saya tadi makan secukupna, menayang nambah deui daripada sok gede tuluy kapicen. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Kumaha disedekahkeun ka hayang masih lumayan. Nu bahaya mah jadi busuk, lalu kita diminta dihisab pertanggungjawaban kenapa makanan itu jadi busuk. Sementara banyak Rohingya, Palestina, kelaparan, sementara kita itu yang didorakan bukan dorakan siapa yang dimaksiati. Emang gampang urusannya, satu yang pertama. Yang kedua, kenapa meninggalkan sholat itu urusannya nggak main-main. Ya iyalah, siapa yang menjamin asar nanti kita masih hidup? Sementara kita menggaransi diri, emang waktu besar. Mana kolerasinya dengan wal asri demi waktu. Sesungguhnya manusia merugi. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Yo aya yes, untung tara sia. Ngosok ke cilaka kamu maneh. Maka tetap konversinya Abdullu a'mam as-sholatu fi awali waktiha. Kalau hadis itu kemudian jadi bimbang dan ragu, coba hadis dia Abdullu a'mam as-sholatu fi awali waktiha. Diajar sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Apalagi laki-laki. Nanti kalau mau cari jodoh, cari cowok yang tepat waktu berjamaah di masjid. Berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain apalagi kita. Tapi ganteng misalkan jika Pak Dani, jika Pak Epi, jika Pak Cito, jika KB ganteng tapi terang ke masjid, berarti dia cowok PHP. Allah aja dicuekin apalagi kita. Terus tangan lelaki di masjidnya nanti nyarane kan tihangan tembok masjid, berarti dia cowok tulang lunak yang tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi dari tulang punggung keluarga kita. Maka benar sholatnya, benar kabeh urusan anaknya. Maka hijrah adalah tepat waktu berjamaah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum dimasjidkan, sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan depan imam. Kecil situ meuli kopea sakit tuh WA. Geus jam setengah, aya tomat, aya peuteui tamat euy. Kaseke panjang jalan ke pasar, mau dipanjang-panjang karena ngaji di geus asar. Ya, nauson di masa geureung kacil situ meuli kopea sakit WA. Seke ponok seke panjang Pak amplopna di situ rek ponok panjang da apa amplopna mangan kitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang biar aku diundang lagi. Yuk doa yuk biar juara hijrahnya. Ini nih doa hijrah biar juara. Allahumma nawir qulubana. Ya Allah, cahayai hati setiap kami. Binuri, dengan cahaya hidayatika, tunjukmu, kama sebagaimana
nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri samsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abadan, selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, sabbit qulubana, tetapkan hati setiap kami, ala dinika, di atas agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa bahagia, semoga kita dipertemukan di surga yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.